Oke, kita mulai. Selamat malam. Perkenalkan, saya Diana Astuti. Malam ini saya bersama narasumber saya. Kita akan membahas topik tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan adanya pergeseran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, serta pengaruh penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Uh, Kakak bisa perkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Reana Tawangka. Sekarang saya sedang bekerja di perusahaan IPP Sinarmas di bagian logistik ekspor. Oke, mungkin kita mulai saja langsung dari pertanyaan pertama. Menurut Kak Rea sendiri, eh, seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi di kehidupan sehari Kak Rea? Oh ya, karena kebetulan saya ini bekerja di bidang logistik ya, jadi kayak ada banyak, kesempatan di mana saya harus banyak berbicara sama orang-orang, berhubungan, berkoordinasi, terus, ya banyaklah kegiatan komunikasinya dengan orang-orang lokal juga dari berbagai umur, usia, dan statusnya gitu. Jadi udah pasti bahasa Indonesia itu penting ya untuk sehari-hari karena komunikasi kan memang dasar relationship manusia gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Rea sendiri, bagaimana sih perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang mungkin mempengaruhi pergeseran penggunaan bahasa Indonesia sendiri dalam komunikasi sehari-hari? Oke, kalau untuk dari teknologi informasi dan komunikasi kan ada berbagai macam bentuk ya, mungkin seperti sosial media atau mungkin dari perangkat-perangkat elektronik kayak gadget. Dan semakin dunia ini maju, semakin global, saya rasa juga akan ada banyak opportunity dan kesempatan di mana kita tuh terekspos ke bahasa asing. Nah, dengan kita terekspos dengan bahasa asing, berarti kan ada pergeseran untuk bahasa Indonesianya. Mungkin dicontoh, dari sosial media. Dengan perkembangannya ekonomi dan perkembangannya dunia, mungkin konsumsi konten-konten yang kita ambil itu mungkin nggak cuma dari di dalam negeri ya, mungkin kita juga ngambil konten-konten dari luar negeri, kita konsumsi mungkin dari yang bahasa Inggris atau bahasa lain, bahasa Mandarin, bahasa Korea, atau bahasa Jepang. Nah, semakin banyaknya kita terexposure ke eee, konten-konten dari luar negeri tersebut, seperti yang saya pribadi alami juga, ya saya merasa, makin banyak pengetahuan yang saya dapat dan juga saya juga bisa belajar bahasa baru gitu. Mungkin ada bagian-bagian atau kata-kata yang saya tidak pernah tahu sebelumnya, saya jadi ikutan bisa belajar. Mungkin dari bahasa sehari-hari atau mungkin dari kayak candaan atau mungkin dari slang-slang, yang bisa saya ambil dari konten-konten tersebut. Baik, untuk karya sendiri apakah punya media sosial? Personal social media pasti ada ya, saya rasa semua anak muda zaman sekarang punya. Bisa disebutkan apa gitu media sosial media yang digunakan? Ya, saya ada Instagram sama TikTok. Oke, menurut karya sendiri, bagaimana media sosial itu mengubah cara orang menggunakan bahasa Indonesia? Mmm, yang jelas itu sekarang itu apa-apa suka viral ya, kalau misalnya ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang lucu itu pasti kayak cepet viral. Nah, semakin, viralnya sesuatu, kayak otomatis orang-orang juga akan tahu. Nah, setelah tahu mungkin mereka akan mengaplikasikannya, kayak contohnya bahasa-bahasa, viral apa ya yang terkenal kalau bahasa Indonesia? Saya kurang tahu sih kalau bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya kayak bahasa Inggris gitu, kayak lately tuh banyak kayak singkatan-singkatan kayak if you know, itu kayak nanti disingkat jadi IYKYK atau kayak slang-slang seperti kayak wrist yang artinya kayak, karisma atau kayak ya banyaklah saya rasa slang-slang yang baru gini yang mungkin jadinya kita pakai juga ke kehidupan sehari-hari. Menurut karya apa nih dampak eh, buruk dari penggunaan media sosial yang mungkin berlebihan
atau penggunaan bahasa asing terhadap kehidupan sehari-hari kita. Jadi terjadinya pergeseran bahasa Indonesia tuh mungkin saja bisa terjadi. Menurut karya sendiri apa dampak buruknya? Kalau dampak buruk mungkin pasti ada ya, tapi apakah itu entirely buruk menurut saya enggak. Kalau misalnya mungkin kita mulai dari dampak buruknya sendiri. Kalau misalnya, apa itu konten di sosial media, kalau misalnya kita tidak bisa menyaringnya dengan baik, menurut saya pasti dampaknya juga akan buruk. Jadi misal contoh seperti yang saya sebutkan sebelumnya kayak slang-slang gitu, kadang sebelum kita mau menggunakan, ada baiknya kita tahu apa arti slang tersebut. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu dan kita asal pakai di tempat dan waktu yang kurang tepat, ya berarti dampak buruknya adalah kita bisa menyalahgunakan slang tersebut dan ternyata jadi kayak membuat lawan bicara kita kurang enak atau membuat personal branding kita juga hancur gitu. Dan di luar itu ya mungkin, tidak terlalu buruk ya menurut saya. Selama orangnya itu bisa tahu kapan harus dipakai dan benar-benar mengerti gitu, dan kayak apakah orang yang diajak bicara juga mengetahui atau enggak, begitu. Oke, baik. Menurut karya sendiri nih, apa sih strategi yang dapat kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia di era digital yang sekarang? Karena kan kata karya sendiri kan banyak nih anak-anak muda zaman sekarang menggunakan slang. Kadang mereka nggak tahu artinya tapi tetap digunakan biar mungkin terlihat keren atau apa. Menurut karya sendiri apa nih strategi yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga keberlan- Mmm. keberlanjutan bahasa Indonesia itu sendiri? Benar benar. Sebenarnya saya juga menyadari sih, makin ke sini tuh kayaknya bahasa Inggris itu lebih kayak banyak ditonjolkan gitu, apalagi kayak di generasi yang makin muda sekarang ya, kayak saya makin banyak justru mendengar mereka tuh, on daily basis tuh lebih banyak ngomong bahasa Inggris dibanding ngomong bahasa Indonesia. Mungkin juga karena, mereka pergi ke sekolah yang bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris gitu, jadi udah terbiasa di rumah, di sekolah itu full pakai bahasa Inggris, jadi nggak pakai bahasa Indonesia lagi, gitu. Jadi ya menurut saya, untuk menjaga bahasa Indonesia, udah pasti exposure bahasa Indonesianya itu harus dipertambah. Kayak kenapa orang-orang yang zaman sekarang itu lebih banyak ngomong bahasa Inggris ya, mungkin karena exposure ke bahasa Inggrisnya mereka juga dipertambah, habis itu mereka juga kayak yakin bahwa emang penting untuk pakai dan melatih bahasa Inggris. Nah, in the same way menurut saya strateginya juga bisa dipakai gitu. Jadi harus ditekankan juga ke generasi-generasi muda khususnya yang makin ke sini, bahwa bahasa Indonesia itu sama pentingnya dan kayak sama kerennya juga dan itu adalah bahasa ibu kita, apalagi kalau misalnya kita orang Indonesia sendiri, kayak menurut saya itu wajib, harus bisa dan harus lancar gitu. Dan mungkin harus kayak diingatkan juga, ada banyak kasus-kasus, parenting yang saya dengar gitu. Kayak walaupun mereka orang Indonesia, tapi kayak mereka maunya first language anaknya mereka tuh bukan Indonesia. Jadi kayak dari kecil, itu udah dikasih dengerin lagu bahasa Inggris contohnya, habis itu nonton juga harus bahasa Inggris. Terus mungkin bahasa keduanya yang diajarin adalah bahasa Mandarin, karena sekarang juga, pertumbuhan ekonomi dan dunia itu kan banyak mengarah ke China. Jadi kadang tuh first dan second language-nya tuh kebanyakan, difokuskan ke bahasa asing justru dibanding bahasa Indonesia. Jadi mungkin exposure dan kayak, ke bahasa Indonesia tuh harus ditekankan lagi gitu, supaya jangan melupakan bahasa ibu kita sendiri. Begitu sih menurut saya. Baik. Kalau untuk karya sendiri nih, karya kan orang kantoran ya. Di kantor itu lebih prefer mana nih? Bahasa Indonesia baku kah atau dicampur pakai bahasa Inggris kah atau pakai bahasa gaul kah atau bagaimana? Sudah pasti karena di kantor itu kan, settingannya agak sedikit formal ya, tergantung saya berbicara dengan siapa. Kalau misalnya saya berbicara dengan anak seumuran, ya berarti saya akan menggunakan bahasa yang lebih less formal. Karena pemilihan bahasa juga kan penting ya untuk menjaga connection sama relationship kita sama orang gitu. Kalau kita bisa membawa diri dengan benar, dan bisa menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kayak target
atau lawan bicara kita, menurut saya itu hal yang lebih baik untuk dilakukan gitu. Jadi kalau sama teman seumuran berarti yang sama less formal, untuk sama yang lebih tua atau yang lebih senior itu mungkin akan menggunakan bahasa yang lebih formal. Dan untuk campuran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kayaknya, banyak kecampur ya, karena di company saya juga kebetulan ada banyak orang, expatriate juga gitu, orang luar negeri. Jadi at some point kebanyakan kita juga kalau lagi meeting-meeting yang ada orang luarnya, udah pasti, speaking in full English, but other than that juga jadinya kayak agak kebawa-kebawa gitu. Misalnya kayak kalau bahas target atau bahas apa, itu kayak ada banyak, kosakata yang kita pakai bahasa Inggris karena memang kita juga dikenalkannya dalam bahasa Inggris. Kayak contohnya kayak, harus mencapai target dan harus membandingkan kondisi as is and to be yang kayak semacam kayak gitunya kan semua platform-platform dan kosakata yang dikenalkan kepada employee-nya itu dalam bahasa Inggris, jadi itulah yang kadang kita pakai dalam membahas pekerjaan. Baik, oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak, Karya, atas waktu dan kesediaan Karya untuk menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin menyinggung Karya. Saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam.